Nah ini mau bikin ini Bang, podcast tentang apa ya, korek-korek keilmuannya Ustadz Komar nih, atau Bang Komar ya kita nyebutnya nih. Saya lagi sowan nih, lagi sowan ke rumahnya Bang Komar nih. Kita korek-korek keilmuan beliau, karena beliau ini termasuk orang-orang terpandang juga di daerah sini sama di Cirebon lah ya. Udah terkenal pokoknya beliau nih ya. Oke, berjumpa kembali bersama saya Ki Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam persaudaraan ya. Satu negara, satu bangsa, satu bahasa, beda suku ya kan, tapi satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia ya kan kita. Nah, kali ini saya lagi gerebek iya, lagi gerebek di rumahnya Kiai Komar. Kalau saya nyebutnya Bang Komar ya gitu. Jadi beliau ini ternyata seorang kiai atau alim ulama ya. Alim ulama. Beliau di kampung di sini sama di Cirebon sana, alim ulama. Nah, kita gerebek, kita korek isinya dalamnya seperti apa, apakah enak, apakah pahit kayak empedu ya kan. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol santuy ya, ngobrol-ngobrol santai sama Ki Arya bersama Ustadz Komarudin. Gimana Tad? Keadaan sehat, walafiat sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Berkah. Jadi kita di sini mau berbagi keilmuan apa saja sih sebenarnya yang harus yang dikutip tentang masalah keimanan atau masalah ilmu-ilmu pengobatan nanti ya. Simak terus, jangan skip videonya. Karena apa? Di situ nanti ada bagian-bagian tertentu yang barangkali kalau di skip itu nanti akan ketinggalan. Kita berbagi pengalaman, berbagi keilmuan, terus berbagi supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bermanfaat ya. Boleh disapa dulu nih, Pak Ustadz, apa untuk di podcast saya nih di channel Sejadah Gaib ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya lagi santai ini didatengin sama Ki Arya. Digerebek Bahasanya. Nggak tahu nih mau ngapain. Ya cuma ya namanya orang silaturahmi, kita sambut dengan baik di sini. Dikopiin kita ya, Siapa tahu ada ilmu-ilmu yang dapat kita serap dari obrolan ini. Jadi begitu aja. Jadi tujuannya nih apa ini kesini? Jadi begini Tat, kayak saya ini kan orang fakir ilmu ya, orang miskin ilmu. Jadi pengen menambah wawasan, barangkali nanti saya sama para subscriber saya ini bisa ditambahin lah tentang keilmuannya, tentang pengobatannya gitu loh. Terus tentang apa sajalah yang menurut pengalaman Ustadz Komar ini yang dulu pernah dijalani, masalah pengobatan atau masalah penceramahan atau masalah apa saja gitu loh. Ya, masalah goib, masalah apa gitu ya di sini. Iya. Jadi pada dasarnya, pada intinya kita juga sama. Manusia yang doib, yang nggak bisa apa-apa. Ya, ini di situ. Sebab sesuai dengan dalilnya itu, khuliqal insanu doiba. Jadi semua kita itu manusia doib. Yang bisa bukan kita, tapi Allah yang bisa. Makanya kenapa kita dipisahkan sama Allah? Ya kan, pada intinya karena kita mau dekat, gitu. Mau dekat sama Allah. Nah disitulah makanya kita dipisahkan sama Allah. Ya pada dasarnya manusia nggak bisa apa-apa. Berarti pada dasarnya Allah itu fleksibel ya. Allah kita dekatkan, Allah kita dekati, Allah juga mendekati gitu ya. Kalau Allah kita jauhi, Allah juga menjauh gitu ya. Oh gitu. Jadi ya inilah obrolan yang menarik ya. Para subscriber, inilah obrolan yang menarik ya.
Terus apa lagi nih Ustaz yang membuat apa ya? Kami jujur kami di sini masih fakir tentang keilmuan ya. Itu masih Jadi banyak. gini, pada intinya kita ini hidup ini kan nyari selamat sesuai dengan apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah, para nabi-nabi sebelum-sebelumnya, itu ilmu selamat, sehingga dikatakan aslama Islam, artinya selamat. Nah, bagaimana kita cari selamat? Nah, kita ini tujuan kita cuma satu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap. Nah, asal dari Allah ya kembali ke Allah. Tujuan kita cuma itu satu. Masalah yang lain-lain, masalah kita dikasih bisa, dikasih apalah gitu sama Allah, itu urusan Allah. Nah, pada intinya kita ke situ, kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, inilah yang dicari, yang mesti kita cari dan yang mesti kita jalani gitu. Kayak gini nih Tat, saya mau bertanya nih, kayak bagaimana sih kalau orang yang cara-cara untuk mengatasi masalah penyakit, bagi ini informasi ya Bu, untuk para subscriber yang di luar sana ya, yang nanti yang bakal menonton video ini, kita korek-korek nih keilmuan Ustadz Komarudin nih ya. Jadi saya mau bertanya masalah bagaimana sih untuk mengantisipasi orang yang terkena gangguan ain atau yang terkena gangguan sihir seperti itulah ya gitu. Nah, kita sebagai manusia sebenarnya percaya ya namanya sihir itu ya. Karena sebelum kita hidup dan sebelum Nabi Muhammad ada dulu ya kan gitu. Itu memang Nabi Allah Ibrahim ya. Ya, Nabi Allah Ibrahim juga terkena dulu kan sihir gitu. Nah, ini kita mau tanya nih sama Ustadz Komarudin, bagaimana nih mengantisipasinya ya untuk pertolongan pertama nih bagi pemirsa atau bagi para subscriber yang jauh di sana nanti, biar tidak terjebak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Soalnya sekarang banyak banget oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, boleh dijelaskan nih bagaimana nih Ustadz? Simple, sebenarnya simple, kita ini simple. Untuk mengantisipasi yang kayak begitu simple. Uskuruni atskurkum ya. Artinya ingatlah kalian semua kepadaku, aku akan ingat. Di saat kita ingat, ya pasti selalu ingat. Dan Allah selalu menjaga kita dari hal-hal yang bertujuan negatif ya. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya kita selalu ingat. Pada intinya zikir jangan putus di dalam hati, dan zikir itu pun harus diijazahkan. Begitu. Ijazah. Oh, berarti ada sang guru ya? Ada sang guru ya gitu ya. Kalau zikir tanpa diijazahkan, tanpa ada guru, maka gurunya setan. Sudah dijelaskan oleh Syekh Abi Yazid Al-Bustami, siapa yang berguru yang sanad keilmuannya tidak jelas, maka gurunya setan. Siap. Jelas. Nah, ini pembicaraan menarik ya. Ini menambah wawasan bagi pribadi saya sendiri atau Ki Arya sendiri, ini menambah wawasan ya. Inilah gunanya sound kepada orang tua atau orang yang berpengalaman ya. Nah, ini keunikannya seperti itu. Terus apalagi nih pesan-pesannya ini untuk para subscriber yang jauh di sana, atau mau seperti apa? Jadi kalau saya ngomong gini kan, ada orang yang pedagang terus terkena gangguan sihir kan, ada tuh ya biasanya kan gitu, atau bisa dikatakan bantet lah ya gitu ya, dibantet usahanya itu. Nah, itu kalau orang yang belum paham atau belum pernah mengenal ustadz atau mengenal ustadz yang di luaran sana untuk yang bisa meruqyah gitu ya. Nah, bagaimana untuk cara mengantisipasinya itu? Ataukah dengan ada doa-doa khusus atau mungkin ada ruqyah khusus yang harus dibaca oleh si pemilik warung itu? Nah, ini sebenarnya. Jadi gini, seperti yang saya tadi katakan, yang tadi saya sampaikan, bahwa kita itu harus dibiasakan zikirnya. Zikir, Abdul zikri la ilaha illallah. Nah, ketika kita mentiadakan Tuhan yang lain pada diri kita, hanya ada Allah, disitulah maka Allah tempat sandaran kita. Nggak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan kekuatannya Allah.
selagi kita masih bisa bersandar kepada Allah, yakin tidak ada kekuatan apapun yang bisa menembus kita. Siap. Nah, di sini bagaimana caranya kita berijazah tentang zikir kepada guru? Nah, kan gitu. Tadi saya katakan tadi bahwa zikir itu harus ada gurunya, nanti diijazahkan. Ya, di Al-Quran sudah dijelaskan, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinallah. Bersumpah janjilah engkau, berikrarlah engkau, berbaiatlah engkau kepada Kak di sini Kak Muhammad. Muhammad sudah tidak ada. Nah, diwariskan risalahnya itu kepada para sahabat, tabi'in sampai para wali-walinya, sampai para musyid-musyidnya. Maka di situ carilah guru mursyid yang dapat membimbing diri kita kepada Allah, sehingga kekuatan Allah yang ada pada diri kita, yakin yang seperti itu tidak ada yang bisa menembus. Nah, masalah rezeki, contoh masalah rezeki. Allah menciptakan dunia ini untuk siapa? Untuk manusia. Kan gitu. Allah menciptakan di dunia ini khusus untuk manusia. Jin kagak doyan namanya duit. Kita ambil contoh gambaran dunia adalah duit lah umumnya. Ya, siap. Duit. Jin nggak doyan duit. Binatang pun nggak doyan duit. Yang doyan duit siapa? Manusia. Makanya Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Nah, di sini Allah menurunkan ilmunya dari apa saja sampai Z itu ya. Itu pada intinya tujuannya adalah untuk menata atau mengatur dunia, termasuk diri kita di dunia. Makanya tatalah diri kita, tatalah dunia kita dengan ilmu, sehingga yakin bahwa kalau sudah tertata, enak. Allah juga nempatin rezekinya. Makanya banyak yang meleset ya dari bantet. Nah, itu bantet itu kenapa? Karena tidak tertata, jadi bantet. Namanya gitu. Ya sama seperti misalnya hal-hal goib yang dapat menembus kita. Ya itu dia, karena tidak tertatanya diri kita, sehingga ada celah di situ untuk masuk merusak diri kita. Nah, makanya dengan tameng zikir ini, la ilaha illallah atau Allah tadi yang akan membentengi diri kita. Ya, simpel lah sebenarnya. Nah, ini kan sudah jelas ya dikatakan untuk penjelasannya Bang Ustadz Komarudin ya. Jadi kita kembalikan lagi ke hak atau ke sang pencipta, sang kholik ya. Jadi seperti itu kajian dari beliau atau ilmu yang sangat bermanfaat ya sebenarnya. Cuman simpel sebenarnya Bang ya, yang Bang Ustadz ya. Ada tambah satu lagi bahwa Allah telah menitipkan dunia ini kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW, dan beliaulah sebagai direkturnya dunia. Maka sering-seringlah kita bersolawat kepada Rasulullah, sehingga kita usul kepada Rasulullah. Disitulah artinya kita memberikan proposal kepada Rasulullah untuk ke Allah. Nah, oh, itu ilmiahnya seperti itu ya. Jadi solawat itu tujuannya itu. Ya kita dunia ini sudah diserahkan dari Allah, diserahkan kepada Rasulullah. Ya kan? Dengan Nur Muhammad ini maka terciptalah dunia, kan gitu. Ya. Nur Muhammad itu tercipta dunia, makanya Allah menetapkan Muhammad yang memegang dunia, artinya direktur utamanya dunia. Itulah Rasulullah, makanya sering-seringlah bersolawat. Monggo solawat apa aja, yang penting tujuannya kita mendapat syafaat ya, mendapat syafaatnya Rasulullah secara syariatnya. Kita cari syafaatnya Rasulullah dengan bersolawat. Nah, dengan solawat itu maka Rasulullah akan senang. Kalau udah direktur senang sama anak bawahannya atau karyawannya, naikin pangkat. Oh iya, apa saja dikasih logikanya kayak begitu aja. Betul. Itu ilmiahnya ya kawan-kawan ya, ilmiahnya penjabaran dari Bang Ustadz Komarudin itu seperti itu. Jadi simpel sebenarnya, cuman banyak orang yang lalai sebenarnya ya. Iya. Untuk masalah sholawat, masalah ibadah gitu, sebenarnya simpel sebenarnya. Cuman ya banyak orang yang lalai Bang Ustadz sebenarnya gitu. Jadi ya sekarang kan orang ambil simpel, instannya aja. Ketika dia dikasih musibah,
perkara sama Allah, susahlah rezekinya, ya kan, hidupnya, padahal nggak ada apa-apa, tahu-tahu dia berpikiran wah bahwa ini dikerjain lah, inilah. Nah, di saat disitulah setan masuk. Oh gitu. Setan masuk mempengaruhi kita karena kosongnya diri kita dari zikir tadi masuk. Nah, larilah kita diarahkan tuh sama setan, lari ke dukun-dukun yang enggak yang apa namanya yang sifatnya udah kagak beres lah. Kan gitu. Ya udah nggak beres. Nah, bukan semakin bagus kita, semakin terpecahkan masalah itu sehingga mendapatkan solusinya malah makin berantakan, Makin terpuruk itu udah dijamin terpuruk. Jadi keimanannya juga terpuruk gitu ya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Makanya sering-seringlah kita sowan kepada guru-guru, kepada kiai yang bagaimana, yang takut sama Allah. Oh, kiai banyak, ustadz banyak, ya kan. Cuma banyak kiai ustadz yang nggak takut sama Allah. Kenapa? Menyampaikannya itu ya banyak yang pada artinya gimana, hanya mementingkan dirinya, dunianya, tapi tidak mau Pamor lah jatuhnya. iya, menggiring umatnya itu kepada Allah, kan gitu. Seperti Syekh Ibnu Athaillah pernah bikin ngarang kitab itu, di kitabnya itu ada, ya kan. Janganlah engkau menyampaikan ilmumu karena kamu ingin menundukkan para jamaah atau murid-muridmu, tapi sampaikanlah ilmumu agar supaya kamu menjadi takwa, semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah. Nah, itu pesannya saya Ibnu Athaillah. Berarti penjabaran dari Bang Ustadz Komar ini, jadilah penyampaian itu untuk pembelajaran diri kita sendiri ya, sebenarnya seperti itu ya. Nah, ilmunya seperti itu. Nah, ini pembicaraan yang luar biasa nih ya. Menemui beliau ini seperti kayak orang menemui malaikat Israel, begitu sekali ketemu mati kan gitu. Susah banget bener. Kameramen ini sampai ketawa tuh bener. Susah banget beliau, harus bikin janji. Nah, ini tadi karena posisi saya lagi lewat ngelihat posisi kendaraannya ada, saya gerebek lah rumahnya kan gitu. Saya pulang buru-buru ngambil peralatan, saya langsung saya gerebek rumahnya. Kalau enggak, beliau ini suka kemana nggak jelas gitu loh. Dikasih waktu cuma 30 menit ini, Masya Allah. Iya, dikasih waktu berapa? 30 menit 30 doang. menit tuh kan, coba bayangin. Dikasih waktu cuma 30 menit. Mau pergi lagi. Karena beliau ada janji sama seseorang ya Bang Ustadz ya. Iya. Ini mungkin rezeki kita, rezeki saya pribadi, terus rezeki kameramen juga, terus rezeki para subscriber juga. Sulit ketemu sama beliau itu sulit. Sulit, susah sekali. Ya cuma saya hanya berpesan saja kepada para subscriber ya. Ayo kita sama-sama kembalikan diri kita kepada Sang Pencipta, kepada Sang Khalik, agar kita selamat dunia wal akhiratnya. Tetap carilah oleh kita orang yang bisa mengusulkan kita kepada Allah, yang bisa membimbing kita kepada jalan Allah. Orang hidup itu butuh pembimbing. Kita ini diibaratkan orang buta, butuh tongkat. Betul. Nah, butuh tongkat. Nah, tongkat ini adalah pembimbing jalan kita. Orang kerja itu butuh pembimbing. Orang dagang butuh pembimbing. Begitupun orang yang ngaji butuh pembimbing. Jadi hidup itu adalah butuh pembimbing, tongkat. Nah itu pesan yang saya bisa sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepadanya. Amin. Secara baik, selamat gitu. Amin. Terima kasih atas keilmuannya yang luar biasa ini ya. Jadi ya inilah ya yang saya katakan kemarin, saya bilang saya mau bikin podcast yang tentang masalah-masalah keilmuan. Nah ini kemumpung ketemu sama beliau ini ya. Nah, beliau ini termasuk guru saya juga gitu loh, untuk membimbing saya juga gitu. Secara tidak langsung seperti itu. Saya juga Tat. Nah, walaupun beliau ini tidak pernah mengakui saya sebagai murid, tidak masalah kan gitu. Ya kan gitu. Tapi repot juga kalau orang yang tidak diakui kan. Kita mengakui tapi tidak diakui itu repot. Nah itu ya kan, sebenarnya kita pengen juga diakui kan gitu. Insya Allah kalau kita sama-sama kita mau belajar kepadanya, ya insya Allah kita nanti kelak yaumil mahsyar akan bersama para pemimpin kita, bersama para usul kita nanti kelak di sana. Amin. Sehingga sampai kepada Rasulullah SAW dan diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin.
Jadi sekarang gini, ini kita berbeda topik ya, Bang Ustadz. Ya. Sekarang kan banyak nih, Bang Ustadz, masalah-masalah orang yang kenapa sih harus bersolawat kan gitu ya? Banyak yang aliran-aliran seperti itu ya. Kenapa Iya, sih iya. gitu? Jadi kenapa sih harus bersolawat? Karena Rasulullah pun sendiri tak pernah mengajarkan untuk solawat. Nah itu katanya bid'ah lah apa segala macam. Nah itu menurut Bang Ustadz bagaimana nih? Ya itu mah gampang aja kita sih. Kalau kita dipahamkan itu gampang aja. Rasulullah nggak pernah minta sholawat. Ya, nggak pernah. Tapi kita sebagai umatnya, dia berterima kasih secara syariat. Kita berterima kasih kepada junjungan kita yang telah membawa risalahnya Allah kepada kita dengan menuju keselamatan tadi. Maka sampaikanlah salam terus. Itu bukti kecintaan kita. Oh betul-betul. Nah iya, ya mana ada sih bahasanya orang tua setelah memberikan kepada anak, ya kan, ya jarang lah misalnya ya ada Balas budi, minta balas budi gitu. Enggak ya, jarang, gitu. nggak ada. Tapi bagaimana sih anak itu tersebut? Kalau anak itu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada gurunya, maka nggak usah dipinta, datang ke guru pun bahasanya, nih rokoknya bayai, nih kopinya bayai. Nah kan begitu. Siap. Nah ya Ini sama seperti Rasulullah betul. menyampaikan itu aja. Ibaratnya gitu ya. Itu gitu. simpel ya, simpel itu simpel. Dan Allah juga sudah menjelaskan di Al-Quran, udah jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya, malaikat sama Allah ini berselawat kok. Oh iya betul. Ya apalagi kita yang bahasanya dititipin ilmunya Allah, dilewatkan beliau Rasulullah, ilmu keselamatan dunia wal akhirah, kok kita nggak ada terima kasihnya, kan begitu. Betul. Nah itu simpel aja. Kalau orang-orang yang misalnya nggak usah salah, nggak usah dengerin, udah simpel, nggak usah didengerin, kita bahasanya kita ambil secara logikanya seperti itu. Nggak ada orang tua yang minta untuk kita tuh sebagai anak balas budi kepada orang tua. Artinya kita sebagai anak yang berbakti tetap pasti ada timbal balik kepada orang tua. Itu secara logikanya seperti itu aja. Simpel ya. Jadi nggak usah dengerin yang ngomong begitu, lewatin aja. Penjabarannya Bang Ustadz ini masuk logika ya. Jadi ilmiahnya kita aja sama istri kita aja kita memanggil sayang lah apa segala macam kan gitu. Masa kepada kanjeng junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW kita tidak menjunjung namanya dia kan gitu. Atau artinya kita ini kan tidak pernah hidup sejaman sama beliau ya, bener ya kayak Iya. tidak pernah hidup sejaman sama beliau ya. Kalau memang kita pengen mendapatkan syafaat Rasulullah ya kita harus mencontoh salah satu ya akhlaknya kan gitu ya, keimanannya, terus bersolawatlah kepadaku kan gitu, kepada Rasulullah maksudnya begitu. Jadi supaya kita di yaumul akhir nanti di padang mahsyar itu mendapatkan syafaat Rasulullah kan gitu. Jadi kita tidak hidup sejaman ya kan gitu. Kan kita berbeda jauh nih tadi ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin ya inilah pesan dari Bang Ustadz mungkin yang bisa disimak dengan sesama dan bisa gampang dimengerti ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sholawat itu Rasulullah tidak pernah bersolawat, tidak pernah apa segala macam, ya itu biarin saja gitu. Atau para sahabat-sahabatnya ya. Karena mereka tidak pernah bersolawat karena mereka itu hidup di zaman Rasulullah dan berdampingan langsung ya. Betul, lihat ya. aja udah seneng, ketemu juga salaman udah seneng. Ya kita yang namanya zaman sekarang umumnya banyak yang nggak mengerti Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan ya kan, ya bahwa para ulama itu adalah pewarisku kan gitu. Maka ketika kita bertemu dengan ulama pewarisnya Nabi, taatlah kepada dia, taatlah kepada ulama itu. Nah sama seperti taatnya kepada Rasulullah. Sehingga disitulah beliau itu para ulama yang sifat keilmuannya, sifat pembawa risalahnya. Nah di sini, nah itu akan mengusulkan kita kepada Allah. Sama begitu juga Rasulullah di zaman Nabi, di zaman sahabat pun diusulkan kepada Allah melalui Rasulullah tadi kan gitu. Artinya itu ada sambung menyambungnya gitu. Kita nggak bisa langsung loncat dari kita langsung ke Rasulullah atau langsung ke Allah, nggak bisa. Karena sanatnya ada ya, sanat di bawahnya ada kan gitu ya. Nabi pernah di dalam nggak pernah dawuh kon ma Allah
wa ilam takun fakun ma'aman wa dzalika mausulika. Jadilah kalian semua beserta Allah. Kalau nggak bisa beserta Allah, jadilah beserta orang-orang yang sudah mengenal Allah. Nah, hakikatnya dia yang mengusulkan nanti kepada Allah, kan gitu. Tanpa diusulkan kita, ya nggak bisa loncat tangga dari naik tangga itu dari 1 langsung ke 10. Sulit buat kita, apalagi kita yang artinya baru belajar merangkak kan begitu. Nah, Sama artinya kita membangun rumah tangga ya. Nah, Kan nggak mungkin dari tangga 1 langsung ke tangga yang ujung gitu ya. Jadi bertahap ya, 1, 2, 3, 4. Jadi bertahap gitu ya Bang Ustadz begitu. Iya, Jadi, iya. alhamdulillah ya kita dapat pencerahan, dapat keilmuannya. Nah inilah ya yang bermanfaat, ilmu yang sangat bermanfaat ini bagi kita semua, khususnya buat Ki Arya ya. Oke, mungkin ada yang ditambahin lagi nih buat para subscriber, Bang Ustadz. oh ya tadi ada menyindir masalah pengobatan. Ya. Nah, pengobatan ya kita harus ingat juga bahwa penyakit itu datangnya dari Allah dan obatnya pun ada sama Allah ya. Allah. Siap. Dan Allah ini menurunkan obat kepada siapa? 3. Pertama kepada dokter, yang kedua kepada dukun, yang ketiga adalah ulama. Nah, Tinggal milih ya ini ya. Artinya bukan tinggal milih. Ketika kita ke dokter, Berarti baik juga cobalah ke dukun. Jangan dilihat dukunnya, tapi dilihat Allah menitipkan obatnya itu. siap. Nah, dukun ngomong ke kiai kan gitu. Nah, artinya kita ini hanya sekedar ikhtiar, menjalankan ikhtiar. Monggo ke dukun ke kiai, tapi jangan lihat dukun kiai atau dokternya. Tapi di situ lihat Allahnya yang menitipkan obat kepada 3 yang tadi. Gitu. Monggo silakan. Jadi nanti tak dilewatkan itu obatnya, dilewatkan secara herbal atau secara apa kan? Secara ramuan. Iya, ramuan. Nah, pada umumnya ya seperti para kiai ya, biasanya dia bermunajat dulu kepada Allah, apa nih obatnya orang tersebut ya kan, sehingga ya Allah engkau turunkan penyakit ini kepada orang ini, sehingga engkau pula yang memberikan obatnya, tolong ya Allah apa obatnya kan gitu. Oh, siap. Tuh, karena banyak apa namanya kita tuh pada salah paham. Ya dukun pun kalau memang di situ Allah nitipin obatnya di dukun, lari ke dukun. Iya. Kan gitu. Jadi jangan lihat dukunnya. Jangan lihat wah, di dukun itu saya sembuh. Jangan. Tapi Allah nitipkan obat ini kepada dukun, sehingga Allah jadi dihadapkan daripada dukunnya, selamatlah kita. Jadi itulah ya kawan-kawan ya. Jadi banyak orang yang mengatakan dukun itu sesat ya kalau bilang Iya. banyak di dukun. Padahal dukun itu kan singkatan. Bisa. Yes, dukun itu singkatan sebenarnya kawan-kawan kalau mau tahu ya. Namanya dukun itu adalah duduk tekun. Ya kiai juga bisa jadi dukun karena dia juga duduk tekun. Iya. Bermunajat kepada Allah kan begitu, ya kan? Duduk tekun namanya itu dukun. Kalau disingkat itu jadi duduk tekun gitu loh. Iya. Ya seperti itu. Jadi sekarang banyak orang yang salah kaprah begitu loh. Ya kan? Nah, tetapi permasalahannya sekarang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatakan atas nama kiai, atas nama dukun lah, sejelek-jeleknya begitu, atas nama dukun lah gitu. Nah terus dia memantokkan harga gitu lah, sekian gitu kan. Nah sehingga orang yang lagi sakit tadi menambah sakit karena pusing nyari biaya tadi kan gitu. Nah seperti itu sebenarnya. Nah ini kalau yang seperti itu ya saya sarankan jangan gitu loh. Toh masih banyak gitu loh ya orang-orang yang mau seperti beliau nih Ustadz nih. Banyak, beliau tamunya banyak gitu loh. Tapi alhamdulillah banyak yang berhasil gitu ya karena munajat beliau kepada Allah, karena dekat sama Sang Pencipta ya. Jadi begitu si orang itu datang, nanti dia itu mungkin sholat atau sholat 2 rakaat atau minta petunjuk sama Allah apa, nah begitu ini nanti langsung dikasih tahu nih obatnya seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Atau dengan media ruqyah beliau juga sering kan gitu. Ya tak bener nggak ya? Media ruqyah seperti itu gitu. Itu yang khususnya orang yang terkena gangguan penyakit ain atau penyakit sihir gitu ya. Ya tapi kalau tumor kayak penyakit dohir ya, penyakit yang medis, ya itu memang larinya harus ke dokter kan gitu. Dokter gitu. Jadi cukup sekian untuk para subscriber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sajadah Gaib. Barangkali nanti kita akan berbagi wawasan, berbagi ilmu khususnya pada diri pribadi saya. Salam santun dari Ki Arya dan terima kasih buat guru kita ya,
Ustadz Komarudin ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.